Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deksa Prasetyo dari kelas R3G. Hari ini saya akan membuat tugas akhir dalam bentuk video untuk menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi penting yang sering menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Yaitu ada pengelolaan kelas, terus yang kedua ada pembelajaran kooperatif, dan yang ketiga itu ada rangkaian kurikulum kebahasaan. Nah, jadi ketiga materi ini tuh bukan hanya konsep teori yang wajib dipahami oleh guru atau calon guru, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan proses belajar yang efektif, terstruktur, dan mampu mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, mengapa sih ketiga topik ini itu penting? Kalau menurut saya itu karena pengelolaan kelas itu dapat membantu guru menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Dan pembelajaran kooperatif membuat siswa belajar secara aktif dan saling bekerja sama. Nah, kurikulum kebahasaan menjadi landasan agar proses pembelajaran bahasa berjalan terarah dan sesuai kompetensi. Dan jika ketiganya diterapkan dengan baik, proses pembelajaran di kelas itu akan lebih hidup, interaktif, dan tentu saja memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Langsung saja kita mulai ke materi pertama. Di materi pertama saya akan membahas tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah serangkaian usaha guru untuk menciptakan kondisi belajar yang aman, tertib, dan kondusif. Tanpa pengelolaan kelas yang baik, proses pembelajaran tidak akan berjalan optimal, meskipun materi yang disampaikan sudah bagus. Masuk ke bagian A dari nomor 1, ada tujuan pengelolaan kelas. Jadi ada beberapa tujuan utamanya. Yang pertama itu untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan nyaman. Siswa itu merasa aman dan tidak tegang dan siap belajar kalau lingkungan suasana itu belajarnya positif dan nyaman. Yang kedua itu ada mengurangi gangguan selama pembelajaran berlangsung. Nah, dalam hal ini tuh guru bisa mengantisipasi masalah sebelum muncul. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu ada meningkatkan fokus dan motivasi belajar siswa. Jadi kelas yang teratur itu dapat membuat siswa lebih mudah konsentrasi dan terus berkonsentrasi dalam belajar. Ternyata yang keempat itu membangun interaksi yang sehat antara guru dan siswa. Jadi antara guru dan siswa ini jika memiliki hubungan yang saling menghargai itu sangat membangun interaksi yang bagus dalam lingkungan kelas. Jadi kita masuk ke dalam bagian B, yaitu komponen penting pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada aturan dan rutinitas guru. Jadi guru tuh menjelaskan aturan secara jelas sejak awal. Jadi kayak contohnya ya, kayak kapan boleh berbicara, terus bagaimana prosedur bertanya, terus aturan kerja kelompok hingga penggunaan gawai di kelas. Selanjutnya ada pengaturan ruang tata letak meja dan kursi. Ini juga sangat mempengaruhi kenyamanan dan interaksi di dalam kelas ya. Misalnya itu kalau setahu saya tuh ada model U untuk diskusi. Biasanya itu dibentuk seperti model U, meja atau kursinya untuk diskusi. Ada juga kelompok untuk proyek, terus berbaris itu untuk pembelajaran formal. Selanjutnya yang ketiga itu ada manajemen waktu guru, membagi waktu untuk seperti pembukaan inti, diskusi, presentasi hingga penutup. Pengelolaan waktu yang baik menghindari pembelajaran yang berantakan. Selanjutnya yang keempat itu ada manajemen perilaku guru, itu memberi penguatan positif dan juga memberikan pujian dan menangani masalah dengan pendekatan yang bijak. Fokusnya pada perbaikan bukan hukuman. Selanjutnya yang kelima itu ada interaksi positif guru. Membangun komunikasi yang efektif, menggunakan bahasa tubuh yang ramah, serta mendengar pendapat siswa. Nanti kita masuk ke bagian C, contoh penerapan dalam kelas. Misalnya di awal tahun tuh biasanya guru tuh membuat kesepakatan di kelas bersama siswa-siswanya mengenai tata tertib. Terus guru juga menata ruang kelas agar mendukung kegiatan diskusi. Dan selama pembelajaran, guru tuh juga memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif dan menegur secara halus ketika ada yang melanggarnya. Nah, jadi pengelolaan kelas yang baik itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih hidup dan terarah dan produktif. Selanjutnya saya akan membahas di poin kedua, itu ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar. Model ini membuat siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman-teman di dalam kelasnya. Selanjutnya kita masuk ke materi A dari poin nomor 2 ini. Itu ada prinsip utama pembelajaran kooperatif. Pertama itu ada interpedensi positif.
Setiap anggota kelompok saling bergantung dan mendukung satu sama lain. Terus yang kedua tuh tanggung jawab individu, walaupun bekerja kelompok, setiap seluruh sesuatu tetap harus bertanggung jawab untuk memahami materinya. Terus yang ketiga itu ada interaksi tatap muka siswa, seperti berdiskusi, menjelaskan, dan bertanya satu sama lain. Terus yang keempat itu adalah keterampilan sosial. Selain materi, siswa itu juga dilatih kerjasama seperti kerjasamanya, komunikasinya, kepemimpinannya, bahkan sampai negosiasinya. Selanjutnya yang kelima itu ada evaluasi kelompok. Penilaian dilakukan berdasarkan kerjasama dari hasil akhir kelompok. Selanjutnya kita masuk ke poin B dari poin nomor 2 tadi, itu ada model-model pembelajaran kooperatif. Nah, setahu saya itu ada kurang lebih 3 model-model pembelajaran kooperatif ya. Yang pertama itu ada STAD atau Student Team Achievement Division. Jadi dalam model ini, pertama itu guru menyampaikan materi ke siswa. Setelah itu, siswa itu belajar dalam bentuk kelompok. Terus selanjutnya, setelah belajar dalam bentuk kelompok, siswa itu adanya kuis individu. Nah, setelah adanya kuis individu itu langsung masuk ke nilai kelompok, dihitung dari peningkatan skor dari individu. Itu STAD. Lalu yang kedua itu ada jigsaw. Jigsaw itu jadi siswa menjadi ahli di bagian materi tertentu, lalu kembali mengajarkan kepada kelompok asal. Selanjutnya, yang ketiga itu ada think, pair, share. Pertama, jadi itu dalam model pembelajaran kooperatif think, pair, share itu siswa tuh berpikir sendiri, terus berdiskusi berpasangan. Selanjutnya setelah berdiskusi berpasangan tuh mereka menyampaikan hasil ke kelas. Nah, jadi menurut saya dalam think, pair, share ini, jadi pertama siswa tuh harus memahami dulu sendiri. Setelah itu berdiskusi dalam berkelompok atau berpasangan. Jadi mereka memahami juga pandangan dari teman-temannya. Setelah memahami pandangan teman, mereka membuat kesimpulan dan menjelaskan kembali hasilnya di depan kelas. Selanjutnya kita masuk ke poin C, manfaat pembelajaran kooperatif. Nah, manfaat dari pembelajaran kooperatif itu meningkatkan pemahaman melalui diskusi aktif, terus membantu siswa yang pasif menjadi lebih berani, terus juga meningkatkan keterampilan sosial, terus ada juga membuat kelas lebih hidup dan interaktif, terus cocok untuk hampir semua mata pelajaran. Nah, habis itu kita juga ada, saya akan membahas tentang contoh penerapannya. Nah, dalam pembelajaran text cerpen, misalkan contohnya text cerpen ya, siswa itu dibagi menjadi kelompok untuk menganalisis temanya, menganalisis tokoh, menganalisis alur, terus menganalisis amanatnya. Nah, dari setiap kelompok itu mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian kelas membuat kesimpulan bersama. Itu salah satu contoh penerapan menurut saya. Nah, dengan pembelajaran kooperatif, kelas itu menjadi lebih kolaboratif dan pembelajaran berlangsung dua arah, bukan hanya menceramah dari satu arah dari guru doang. Selanjutnya, saya akan membahas poin terakhir atau poin ketiga, yaitu rangkaian kurikulum kebahasaan. Nah, dalam kurikulum kebahasaan adalah susunan dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa siswa, kurikulum ini biasanya mencakup 4 keterampilan bahasa. Yang pertama itu ada, masuk ke poin pertama itu ada tujuan kurikulum kebahasaan. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Contohnya itu kayak seperti mendengarkan, terus berbicara, terus ada juga membaca dan menulis. Terus selanjutnya yang kedua itu ada membangun kemampuan berpikir kritis melalui analisis teks. Terus yang ketiga itu juga menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra. Nah, yang keempat juga itu mengajarkan siswa untuk menggunakan bahasa sesuai konteks sosial dan budaya. Selanjutnya, saya akan membahas komponen kurikulum kebahasaan. Yang pertama itu adalah kompetensi apa sih yang harus dicapai siswa. Nah, kompetensi itu misalnya tuh kayak siswa mampu menulis teks eksposisi. Terus yang kedua itu ada materi termasuk terstruktur teks, kaidah kebahasaan, tata bahasa, kosakata, wacana, dan sastra. Itu yang ketiga itu ada metode pembelajaran pendekatan komunikatif, berbasis teks, berbasis proyek, terus juga kooperatif, dan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat tuh penilaian bisa berupa seperti tes tertulis, presentasi, portofolio, hingga penilaian kinerja. Nah, selanjutnya itu ada contoh rangkaian pembelajaran bahasa. Contohnya itu misalnya untuk materi menulis teks eksposisi ya. Pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Itu jadi siswa tuh mampu menulis teks eksposisi sesuai strukturnya. Itu tujuannya. Terus yang kedua itu ada materi pengertian.
struktur, contoh teks, serta kaidah kebahasaan seperti konjungsi dan kausalitas. Yang ketiga itu ada aktivitasnya. Aktivitas itu contohnya kayak menganalisis contoh teks, terus diskusi, terus kayak diskusi kelompok, terus membuat kerangka tulisan, lalu menulis teks secara lengkap. Nanti yang keempat tuh ada evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini, guru tuh kayak menilai berdasarkan strukturnya, terus isinya, dan penggunaan kaidah bahasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran kurikulum kebahasaan. Nah, kurikulum ini tuh menjadi panduan agar pembelajaran bahasa berjalan sistematis, terarah, terus juga relevan dengan kebutuhan siswa dengan kurikulum yang tepat. Terus guru tuh dapat menyusun kegiatan belajar yang variatif dan sesuai perkembangan keterampilan berbahasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam 3 materi ini. Dengan demikian penjelasan mengenai pengelolaan kelas. Tadi kan ada materi apa aja? Pertama itu ada pengelolaan kelas, terus kedua ada pembelajaran kooperatif, terus ketiga ada rangkaian kurikulum kebahasaan. Nah, menurut saya dari ketiga konsep ini itu saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Nah, semoga penjelasan ini tuh dapat membantu kalian semua memahami ketiga materi tersebut secara lebih jelas dan menyeluruh. Terima kasih telah menyimak video saya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.